Shalom, perkenalkan nama saya Dimas Siraputar dengan NIM 11S24010. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian tugas yang saya buat, di mana tugas tiga ini kita diberikan tiga tugas. Untuk tugas yang pertama, kita disuruh untuk mengembangkan sebuah program yang akan menerima N plus 1 baris masukan. Jadi, kita diberikan beberapa spesifikasi dari setiap masukan. Yang pertama itu, baris pertama itu adalah sebuah bilangan bulat positif yang merepresentasikan jumlah baris masukan berikutnya atau N. Dan N baris masukan berikutnya itu berupa bilangan bulat antara -100 sampai 100. Jadi kita diberikan batasan untuk masukannya itu yaitu masukan yang kita berikan itu berupa bilangan bulat, tapi dia berada di antara -100 sampai 100. Selanjutnya untuk keluarannya, program akan memberikan tiga baris keluaran dengan spesifikasi. Yang pertama, satu baris keluaran itu menampilkan nilai terkecil dari N baris nilai yang dimasukkan. Dan yang kedua itu baris keluaran yang menampilkan nilai terbesar dari N baris nilai yang dimasukkan. Jadi untuk keluarannya itu baris pertama akan menghasilkan nilai terkecil dan baris kedua akan menampilkan nilai terbesar. Contohnya seperti ini. Untuk baris yang pertama itu adalah 8. Jadi 8 ini bukan masukan yang kita berikan, tapi 8 ini adalah berapa 8 itu adalah merepresentasikan berapa jumlah baris masukan yang kita berikan. Jadi 8 ini artinya kita memasukkan 8 baris masukan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita masukkan 8 baris masukan. Itu adalah gunanya untuk baris yang pertama dari masukan yang kita beri. Selanjutnya, oke. Untuk luarannya, keluaran yang dihasilkan dari masukan yang kita beri adalah -7 dan 77. Seperti yang kita tahu, untuk program ini, untuk keluarannya, nilai yang pertama yang keluar itu adalah nilai terkecil dari n baris yang dimasukkan, dan nilai kedua yang dari luaran itu adalah nilai terbesar dari nilai n baris yang kita masukkan. Jadi dari input ini kita tahu 8, -3, 16, 77, -3, 10, 33, dan -7. Kita ketahui -7 adalah nilai terkecil, dan 77 adalah nilai terbesar dari bilangan dari eh, baris masukan yang kita masukkan ini. Jadi untuk yang pertama baris pertama itu -7 dan baris kedua adalah 77. Demikian untuk penjelasannya. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya di kode. Oke, jadi untuk kode yang saya buat yang pertama integer n, num, min, dan max. Jadi untuk n ini adalah berapa jumlah bilangan yang kita masukkan, yaitu tadi kalau kita lihat itu 8 untuk di modul itu, dan untuk num itu adalah merepresentasikan eh, untuk menyimpan bilangan yang akan kita masukkan selanjutnya. Untuk menyimpan contohnya kan kita masukkan banyak bilangan, jadi dia menyimpan nilai dari untuk menyimpan bilangan-bilangan tersebut. Dan untuk fungsi min ini untuk menampilkan nilai terkecil dari dari masukan yang kita berikan, dan untuk max ini adalah untuk menampilkan nilai terbesar dari baris bilangan yang kita masukkan. Selanjutnya untuk scanf ini yaitu untuk fungsi membaca. Jadi ini scan Fn untuk membaca jumlah bilangan, dan untuk scan F6 ini untuk membaca bilangan pertama dan menyimpannya. Dan untuk min dengan max dan num ini artinya jika kita masukkan bilangan pertama, bilangan setelah kan untuk yang baris pertama itu jumlah masukan yang kita beri. Jadi untuk ini min sama dengan max dan num ini setelah kita berikan jumlah berapa masukan yang kita berikan, maka nilai pertama yang kita berikan kita masukkan adalah otomatis dia menjadi nilai minimum dan maksimum. Contohnya kita ambil dari sini aja. Ah, ini nilai pertamanya 8. Jadi untuk di kode itu yang dibaca itu 8 itu otomatis menjadi nilai minimum dan maksimum sebelum dimasukkan keluaran yang lain ini. Masukan yang lain ini. Begitu. Ya. Oke, untuk ini untuk scanner untuk membaca bilangan yang kita masukkan, dan ini untuk fungsi ini yaitu ini fungsi untuk menunjukkan bilangan untuk bilangannya itu berlanjut seperti itu. Jadi kalau ini if num lebih kecil dari min maka min sama dengan num. Jadi maksudnya kan tadi kita masukkan bilangan pertama, jadi itu 8. Jadi itu tadi kan sudah menjadi nilai minimum. Maka kalau kita masukkan lagi bilangan yang baru, contohnya kita masukkan bilangannya 9, 7, kita masukkan bilangannya 7, kan 7 itu adalah lebih kecil dari 8. Yang dimana itu 8 dari min, maka 7 itu akan menjadi bilangan min yang baru seperti itu.
Dan untuk yang ini kita masukkan num sama lebih besar dari max, maka max sama dengan num. Ini artinya kalau kita masukkan bilangan selanjutnya itu dia lebih besar dari nilai max yang sekarang kita kita simpan gitu, maka bilangan tersebut otomatis menjadi nilai maksimum dari baris bilangan itu. Contohnya ini dari kan dari nah, ini kan pertama dibaca dia 8. 8 itu adalah nilai maksimum dan nilai minimum otomatis dari kita masukkan minus 3. Kan minus 3 kita tahu dia lebih kecil dari minus 8. Maka minus 3 ini akan menjadi nilai minimum selanjutnya dan 8 hanya nilai maksimum dan minus 3 adalah nilai minimumnya. Lalu selanjutnya kita masukkan 16. Otomatis 16 ini akan menjadi nilai terbesar. Karena apa? Karena dia lebih besar dari 8. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk fungsi printf ini untuk menampilkan nilai terkecil yaitu min, dan printf max ini untuk menampilkan nilai terbesar. Gitu. Kita berikan contoh dulu. Jadi yang pertama itu kita masukkan di sini adalah berapa berapa jumlah baris yang akan kita berikan, seperti contohnya kita memberikan 5 baris masukan. Maka untuk yang pertama kita buat itu adalah 5. Selanjutnya ini adalah bilangan pertama yang akan dibaca yaitu 1. Kita berikan 5 baris bilangan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, 5 ini menampilkan berapa jumlah barisnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang sebagai keluarannya itu, untuk baris pertama dari keluarannya itu akan menunjukkan berapa dia bilangan terkecil dari baris bilangan yang saya buat. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5 kita ketahui, satu adalah bilangan terkecilnya. Dan untuk 5 adalah bilangan terbesarnya. Seperti itu. Untuk kita coba untuk contoh yang ada di modul, ini dibuat 8, 8 minus 3, 16. 8, 3, 16 di 7 minus 3 10 itu sorry di 7 minus 3 minus 3 10 3 3 minus 7 10 3 minus 7. Oke. Jadi untuk penjelasannya itu sama seperti saya bilang tadi, 8 itu menunjukkan berapa baris yang kita buat, yaitu 8 baris. Dan untuk luarannya itu yang pertama itu minus 7, karena minus 7 adalah nilai terkecil dari baris bilangan yang kita masukkan. Dan 7 adalah nilai terbesar dari baris bilangan yang kita masukkan. Demikian untuk penjelasan dari tugas yang pertama. Selanjutnya kita ke tugas yang kedua. Oke, jadi di tugas 2 ini sekarang tugas 2 ini kita melanjutkan tugas yang ada di tugas pertama itu. Jadi kodenya sama seperti tugas yang pertama. Tapi untuk tugas yang kedua ini kita disuruh untuk menambahkan satu baris lagi keluarannya. Di mana keluaran yang eh, tambahan keluarannya ini menampilkan nilai rata-rata terendah dari dua nilai yang dimasukkan berturut dengan dua digit nilai presisi. Jadi maksudnya ini kita tambah ke kode yang kita buat tadi, kita tambahkan fungsi yang dimana dia akan menampilkan nilai rata-rata terendah dari dua nilai rata-rata terendah dari elemen pertama dan elemen kedua dari baris bilangan yang kita buat. Seperti yang kita lihat, masukan ini kan kita tahu kalau bilangan pertama yang kita masukkan itu adalah 8 dan bilangan kedua yang kita masukkan adalah minus 3. Maka di tugas 2 ini kita disuruh untuk menunjukkan rata-rata dari nilai pertama dan kedua, yaitu 8 dan minus 3 ke 8 tambah minus 3 per 2. Jadi hasilnya adalah 5 per 2 yaitu 2,5. Seperti itu. Jadi di baris ketiga dari keluarannya itu kita disuruh untuk menunjukkan berapa nilai rata-rata dari elemen pertama dan elemen kedua dari baris bilangan yang kita buat. Langsung masuk ke penyelesaiannya. Jadi kode yang saya buat itu sama, tapi kita tambahkan yaitu first dan second. Jadi first itu untuk membaca nilai pertama, dan untuk second itu adalah membaca nilai kedua untuk kita rata-ratakan. Lalu selanjutnya, hmm, ya, itu yaitu kita tambahkan juga fungsi untuk membaca. Jadi di sini kita tambahkan satu fungsi yaitu di mana fungsi yang ini printf first plus second per 2, yaitu maksudnya itu untuk ini lagi yang kita tambahkan yaitu kita buat first itu kan tadi udah dibaca sebagai bilangan pertama tadi, dan second itu adalah dibaca sebagai bilangan kedua yang kita masukkan. Jadi di fungsi ini dia akan dijumlahkan dan dibagi dua seperti misalnya rata-rata seperti biasa, yaitu first plus second per 2. Baru dia akan dihasilkan ditampilkan ini rata-ratanya. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya.
Kita berikan contoh dulu. Seperti biasa kita masukkan berapa baris. Kita buat barisannya. 2, 8, 5. Oke. Untuk yang ini, untuk keluaran yang pertama, yang kedua seperti jelaskan dari tugas pertama, yaitu nilai terbesar dan nilai terkecil. Dan untuk ini adalah nilai rata-rata dari dua bilangan yang pertama kita masukkan. Kan nilai pertama yang kita masukkan adalah 2 dan 8. 4 ini kan dia cuma untuk menunjukkan jumlah barisnya aja. Jadi nilai pertama itu adalah 2 dan 8. 8 adalah nilai kedua. Jadi 2 tambah 8 itu adalah 10. 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi itulah untuk penyelesaian tugas dari tugas yang kedua. Selanjutnya untuk tugas yang ketiga. Jadi untuk tugas yang ketiga ini, kita melanjutkan tugas yang kita buat di tugas satu dan tugas 2. Tapi untuk tugas 3 ini, kita tambahkan juga satu baris keluaran. Tapi keluarnya untuk menampilkan nilai rata-rata tertinggi dari dua nilai yang dimasukkan berturut dengan dua digit nilai persisi. Jadi untuk tugas yang ketiga ini, kita disuruh untuk menambahkan satu keluaran lagi, satu baris keluaran lagi. Dan keluarannya itu menampilkan, dan untuk keluarannya itu dia akan menampilkan berapa nilai rata-rata dari elemen ketiga dan elemen keempat dari baris bilangan yang kita buat. Contohnya kita lihat di sini, baris pertama kan 8, baris kedua minus 3. Jadi untuk baris ketiga dan keempat itu masuknya 16 dan 77. Jadi kita di keluaran yang baris keempat ini, di tugas 3 ini, kita disuruh untuk membuat nilai rata-rata dari elemen ketiga dan elemen keempat. Kita ketahui rata-rata dari 16 dan 77, kita jumlahkan dibagi 2 adalah 46,5. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Untuk kodenya sebenarnya sama dari tugas satu dan tugas 2. Tapi di sini kita tambahkan yaitu eh, third dan fourth. Maksudnya itu kita baca, kita di scan F third yaitu untuk membaca bilangan ketiga, dan scan F fourth itu untuk membaca bilangan keempat. Jadi kita akan menyimpan bilangan ketiga dan bilangan keempat, dan kita tambahkan juga satu fungsi yaitu sama seperti tugas 2 tadi, print F third plus fourth bagi 2 yaitu untuk mencari rata-rata. Jadi setelah kita simpan dari bilangan ketiga dan keempatnya, kita jumlahkan dan kita bagi 2. Lalu kita tampilkan di rata-rata dua bilangan ketiga dan keempat itu di keluaran yang ke baris keempat. Langsung masuk ke contohnya. Oke. Oh, kita berikan contoh dulu. Kita masukkan contohnya 6 baris. Dua, empat, kita masukkan salah aja. Tiga. Oke. Tadi kan 6 baris kan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke. Inti tugas satu yaitu bilangan terkecilnya 2, bilangan terbesarnya 8. Ini adalah total yang pertama yang kedua yaitu 6. 2 tambah 4, 6, 2, 3. Dan ini 7,5. Jadi kita lihat sini kan nilai elemen ketiga dan elemen keempat dari bilangan kita masukkan adalah 8 dan 7. Kita jumlahkan 8 plus 7 itu kan 15. 15 bagi 2 adalah 7,5. Jadi dia akan ditampilkan di keluaran baris keempat berapa dia rata-rata dari elemen ketiga dan elemen keempat yaitu 7,50. Jadi sekian untuk penjelasan dari tugas yang saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.